Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah, haruskah Tuhan menjadi manusia? Haruskah Tuhan menjadi manusia? Khotbah Pranatal Part 2 bagian kedua. Firman Tuhan diambil dari dua bagian. Bagian pertama dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita tunduk kepala. Kita tunduk kepala, kita minta hikmat dari Tuhan. Jemaat yang ada di kota mana saja, pada saat sedang ikut beribadah lewat lembaga Anthony Chang Ministry International ini, mari saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, waktu cepat sekali berlalu. Minggu depan kami sudah akan merayakan Natal. Minggu ini berilah kami hikmat, boleh mengerti kebenaran. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai dia boleh menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan Yesus, kami rindu lebih cinta Engkau. Kami rindu lebih mengenal Engkau, Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Pakai kami, Tuhan Yesus. Perbaharui hati kami, pikiran kami, dan iman kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan iman kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Berharap semua dalam keadaan sehat-sehat, saudara sekalian. Waktu begitu cepat berlalu. Minggu lalu baru tanggal 11 Desember. Hari ini sudah tanggal 18 Desember, saudaraku. Berarti minggu depan tanggal 25 Desember. Minggu depan kita sudah akan merayakan Natal. Natal tanggal 25 Desember lewat lembaga Anthony Chang Ministry International, temanya adalah From Heaven with Love. From Heaven with Love. Dari surga dengan kasih, tanggal 25 Desember. Saudara-saudara sekalian, tema hari ini, haruskah Tuhan menjadi manusia? Sebelum kita masuk ke tema ini, jemaat sekalian, ada suatu introduction yang saya berikan mengantar kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, bagi dunia sangat mudah untuk menerima Yesus Kristus adalah nabi. Karena banyak nabi, saudara sekalian. Tetapi tidak mudah bagi dunia untuk menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Jauh lebih sulit bagi dunia untuk menerima Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia, saudaraku. Jadi perlu kita perhatikan kalimat introduction ini.
baru kita masuk ke tema kita. Haruskah Tuhan menjadi manusia? Jawabannya pasti hanya dua. Harus atau tidak harus. Saudara-saudara sekalian, pasti kita akan menjawab harus. Kenapa kita tidak boleh menjawab tidak harus? Saudara-saudara sekalian perlu menyimak dengan teliti khotbah ini, saudara sekalian. Jika kita menjawab tidak harus, jawaban itu tidak alkitabiah. Karena firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan itu mengatakan di Yohanes pasal 1 ayat 18, ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitab Ibrani mengatakan, sejak dahulu kala, Tuhan menggunakan berbagai cara untuk menyatakan diri lewat nabi-nabi. Pada akhir zaman ini, Tuhan menyatakan diri melalui perantara anaknya, Yesus Kristus. Jadi saudaraku, jawabannya harus. Itu baru jawaban yang alkitabiah. Saudara perhatikan poin ini. Kita sebagai orang percaya, saudaraku, kita tidak pernah meragukan kebenaran dalam kitab suci. Jadi apa yang diajarkan yang dikhotbahkan lewat lembaga Anthony Chang Ministry International ini adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh kitab suci. Jadi kita tidak pernah meragukan kitab suci, kita tidak menggunakan pengetahuan-pengetahuan lain untuk menghakimi kitab suci, tidak pernah. Kepala kita di atasnya Alkitab. Jikalau ada bagian-bagian Alkitab yang kita tidak mengerti, saudara sekalian, kita belajar suatu hari Tuhan buat kita mengerti. I believe in order to understand. Aku percaya supaya aku mengerti. Sekalipun dalam Alkitab itu banyak hal yang belum kita mengerti atau sama sekali kita tidak mengerti, kita tetap percaya itu adalah kebenaran. Jadi Alkitab sudah mengatakan, firman itu sudah menjadi daging, firman itu sudah menjadi manusia. Jawabannya adalah, haruskah Tuhan menjadi manusia? Jawabannya adalah harus. Nah, ketika kita menjawab harus kita jabarkan, saudara sekalian. Jadi sebenarnya, saudaraku, kita mencoba melihat Alkitab itu, saudaraku, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, terintegrated. Keterkaitan setiap kitab itu, melihat kesinambungannya untuk mempelajari kebenaran. Jadi lembaga Anthony Chang Ministry International tidak pernah keluar dari situ. Tidak pernah keluar dari situ. Kebenaran di Alkitab adalah kebenaran yang absolut yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara sekalian, perlu pahami dengan baik. Jadi dengan pertanyaan, haruskah Tuhan menjadi manusia? Jawabannya adalah harus. Nah, ketika jawabannya harus kita explore. Kita akan melihat keterkaitan Alkitabnya. Kita melihat kesinambungan dari setiap firman yang mengajarkan kita tentang harusnya Tuhan menjadi manusia. Oke jemaat, mari menyimak. Kita maju satu step lagi. Saudara-saudara sekalian, haruskah Tuhan menjadi manusia? Dengan dua kata tanya. Why and how? Jikalau Tuhan harus menjadi manusia, why? Kenapa? Ini pertanyaan pertama, saudaraku. Dengan kata why. Oke? Pelan-pelan jemaat sekalian menyimak ya, jemaat saudara sekalian. Ketika kita bertanya, mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus bertanya dengan satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi adalah, untuk apa Tuhan Yesus menjadi manusia? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah untuk manusia. 1, 2, untuk manusia berdosa. 3, untuk penebusan dosa, karena upah dosa adalah maut. 4, untuk memberikan keselamatan yang kekal kepada manusia. Jadi saudara sekalian,
Untuk apa Tuhan Yesus menjadi manusia? Ternyata Tuhan Yesus menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, untuk memberikan hidup yang kekal. Itu ayatnya semua ada. Ia mati di atas kayu salib. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ia datang untuk menebus dosa umatnya. Itu tertulis dalam kitab suci. Berarti Yesus datang menjadi manusia sangat berkaitan dengan manusia sebagai ciptaannya. Yang kedua, tentang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang ketiga, tentang penebusan. Yang keempat, tentang keselamatan. Jadi sangat berkait. Oke, jawabannya sudah terjawab. Mengapa? Untuk apa Tuhan Yesus datang menjadi manusia? Untuk manusia itu sendiri. Jadi, Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Clear ya jemaat ya? Ingat kalimat ini. Kita lanjut. Jikalau jawabannya kita sudah dapat, kita kembali ke pertanyaan tadi. Mengapa Tuhan harus jadi manusia? Mengapa? Saudara-saudara menyimak dengan teliti. Karena Tuhan datang menjadi manusia berkaitan tentang penyelamatan orang berdosa, maka Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Sehingga muncullah 4 pertanyaan yang perlu kita pikirkan, saudara sekalian. Pelan-pelan, saya step by step, supaya jemaat bisa mengikuti. Oke? Pertanyaan pertama. Mungkinkah manusia itu menyelamatkan manusia? Mungkinkah orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Tidak mungkin. Ilustrasinya, bagaimana orang buta bisa menuntun orang buta? Benar kan jemaat? Tidak mungkin. Nggak mungkin manusia berdosa bisa menyelamatkan manusia berdosa. Berarti pertanyaan pertama gagal jawabannya. Pertanyaan kedua, mungkinkah malaikat menyelamatkan manusia? Malaikat itu bukan manusia, dan malaikat itu adalah ciptaan Tuhan. Malaikat tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia. Sekarang pertanyaan kedua juga gugur. Nah, muncullah pertanyaan ketiga. Mungkinkah setan, iblis, dan teman-temannya menyelamatkan manusia? Itu jauh lebih tidak mungkin. Karena kuasa-kuasa gelap itu adalah seteru Allah, adalah seteru manusia. Mereka seperti singa yang mengaum-ngaum, tunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan manusia. Jadi tidak mungkin kuasa kegelapan itu menyelamatkan manusia. Nah, 3 pertanyaan ini gugur semua. Jadi menjadi pertanyaan keempat adalah, kalau demikian bagaimana? Karena yang jatuh ke dalam dosa itu adalah manusia yang sudah menjadi manusia berdosa, dan penyelamatan kepada manusia berdosa itu tidak boleh ciptaan. Tidak boleh ciptaan. Kalau ciptaan sudah berdosa. Malaikat adalah ciptaan Tuhan. Kuasa-kuasa gelapan adalah malaikat yang jatuh. Saudara-saudara sekalian, yang bisa menyelamatkan manusia haruslah pencipta itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Masalahnya adalah yang berdosa itu, yang berdosa itu manusia. Jikalau Tuhan langsung menyelamatkan manusia, Tuhan itu adalah roh. Bagaimana bisa dipaku di atas kayu salib? Bagaimana bisa? Otomatis, saudara sekalian, supaya Tuhan bisa datang menebus orang berdosa, mati di atas kayu salib, otomatis Tuhan datang menjadi manusia. The word become flesh. Firman itu sudah menjadi daging. Ia mengambil rupa manusia untuk taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi Tuhan itu adalah roh, Yesus itu adalah manusia sejati, sehingga bisa dipaku di atas kayu salib. Karena Yesus juga adalah Tuhan, maka ia bisa bangkit dari antara orang mati. Sehingga Tuhan jadi manusia itu adalah suatu keharusan supaya penyelamatan kepada manusia itu terjadi, saudaraku. Oke, jelas? Ini adalah pelajaran yang paling fundamental, paling penting dalam iman orang percaya, saudaraku. Penting. Jemaat menyimak dengan baik.
Ajarkan ini kepada anak cucu, saudara sekalian, khususnya dalam konteks Natal. Firman itu sudah menjadi manusia. Di Injil Yohanes yang kita baca tadi itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14-nya, firman itu sudah menjadi manusia. Clear jemaat? Jelas? Haruskah Tuhan menjadi manusia? Harus. Penyelamatan terhadap manusia berdosa harus dilakukan oleh Sang Pencipta. Tetapi yang berbuat dosa itu manusia, maka Sang Pencipta datang menjadi manusia supaya bisa dipaku di atas kayu salib. Dan karena dia adalah Allah, maka dia bisa bangkit dari antara orang mati. Satu-satunya juru selamat di kolong langit ini adalah Yesus Kristus itu, saudaraku. Oke, sekarang kita lanjut. Haruskah Tuhan itu menjadi manusia? Pertanyaan pertama, why? Sudah terjawab. Sekarang kita masuk pertanyaan kedua. Haruskah Tuhan menjadi manusia? Pertanyaan kedua, jikalau harus, penjelasan sudah ada, how? Bagaimana caranya Tuhan menjadi manusia? Ini Injil yang kita baca tadi, jemaat sekalian. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kisah tentang Maria dan Yusuf. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Yusuf menemukan Maria sudah mengandung. Karena Yusuf seorang yang jujur, tidak mau mempermalukan istri depan umum, dia diam-diam mau menceraikan Maria. Tapi datang malaikat kepada Yusuf. Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Saudara sekalian, pertanyaan how, bagaimana Yesus menjadi manusia, terjawab di kitab suci kita, Alkitabiah itu, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Yesus datang sebagai manusia, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Tuhan memakai Maria, Tuhan memakai kandungan Maria untuk lahir sebagai manusia. Ini sesuatu yang sangat mujizat, sesuatu yang sangat ajaib, saudaraku. Saudara perhatikan ini menjadi basic yang paling hebat, jemaat sekalian. Dalam ilmu kedokteran, saudaraku, manusia itu bisa hidup karena hasil pernikahan suami istri. Ada 23 pasang kromosom. Jikalau salah satu pasang kromosomnya mengalami kelainan, manusia itu cacat, saudaraku, tidak akan sempurna. Tapi yang ada pada Alkitab kita berbicara, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak melakukan hubungan dengan istrinya sampai Maria melahirkan Yesus, saudaraku. Jadi saudaraku, perhatikan dengan baik. Yesus bukan hasil pernikahan suami istri. Bukan, saudaraku, bukan. Jikalau Yesus adalah hasil pernikahan suami istri, maka Yesus adalah manusia berdosa. Mana mungkin yang kita ngomong tadi, manusia berdosa bisa menebus manusia berdosa. Yesus adalah Yesus yang sinlessness. Yesus yang tidak berdosa. Yesus tidak berdosa baru bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus lahir bukan hasil pernikahan suami istri. Yesus lahir tidak mengambil kromosom Yusuf. Enggak. Ini sesuatu yang disebut dengan mujizat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, percayakah engkau seperti itu? Sebagai orang Kristen, apa yang saya khotbahkan hari ini, 2 poin yang sangat penting. Ini adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam iman orang Kristen. Tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dikompromikan. Sedikit saja menyimpang tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, orang-orang demikian sudah keluar dari kitab suci. Saudara-saudara sekalian, zaman sekarang banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang merasa kepintaran, saudaraku. Alkitab diperiksa,
Alkitab diragukan. Ini itu tidak benar. Alkitab ini salah, ini begini. Sudah tidak mempunyai suatu prinsip yang benar yang diajarkan oleh lembaga Anthony Chang Ministry International adalah Alkitab taruh di atas kepala. I believe in order to understand. Banyak hal yang kita tidak mengerti, Roh Tuhan akan mengejar kita mengerti. Kita tidak diajar untuk menarik Alkitab ke dalam laboratorium untuk diperiksa kebenarannya. Bukan itu. Bukan diperiksa kebenarannya, tapi dipelajari. Diperhatikan keterkaitan kebenarannya antara satu kitab dengan kitab lain. Itulah sikap daripada orang Kristen yang mengerti bahwa Alkitab itu adalah kebenaran sejati, tidak diragukan lagi, kebenarannya absolut. Garis bawah ini, saudaraku, ajarkan kepada anak cucu kita, sehingga anak cucu kita, generasi kita, sampai turun-temurun, sampai Tuhan datang kembali, pemahamannya benar, stabil, no compromise, hidupnya benar, menjadi Kristen sejati. Ini penting jemaat sekalian. Penting sekali. Perlu perhatikan. Nah, saudaraku, 2 poin ini harus kita pahami dengan baik. 2 poin ini harus menjadi suatu basic dalam rohani kita. Nah, sekarang saya tampilkan satu tokoh dalam Alkitab. Saudaraku, Maria, ibunya Tuhan Yesus, adalah salah satu tokoh besar yang mendapat anugerah Tuhan, boleh ikut ambil bagian dalam misi penyelamatan orang berdosa. Lewat rahimnya lahirlah juru selamat. Saudara-saudara sekalian, menariknya perjalanan kerohanian Maria adalah, Maria itu, saudaraku, dia belajar Taurat Tuhan loh. Dia belajar Taurat Tuhan, saudaraku. Dia tahu loh bahwa akan lahir juru selamat seperti apa dia tahu. Dia baca Taurat Tuhan. Dan Maria itu selain baca, percaya kepada Taurat Tuhan, dan juga mengalami Tuhan. Ini luar biasa jemaat sekalian. Perhatikan dengan baik. Maria percaya kepada firman Tuhan, Taurat Tuhan itu. Maria adalah salah satu tokoh, wanita ini sekaligus mengalami bersama dengan Tuhan. Karena Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Nah, sekarang pelan menyimak jemaat sekalian. Perjalanan kerohanian Maria, saudaraku, bukan hanya pada saat dia sudah melahirkan Tuhan Yesus. Startnya bukan di situ. Startnya adalah pada saat ketika malaikat datang kepada dia. Salam bagimu, hai Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. At that time, apa yang Maria baca di Taurat Tuhan itu, apa yang dia percayai mulai menjadi suatu kenyataan. Dia dipakai Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Saat itulah pergolakan pertumbuhan rohani dari Maria itu mulai bertumbuh, saudara sekalian. Sampai suatu hari ketika ia menangis di bawah kayu salib. Saudara perhatikan Maria. Maria ini, saudaraku, waktu dia lahirkan itu anak, dia gendong anaknya. Setiap ibu ketika melahirkan anak pasti sukacita, sama dengan Maria. Tapi ibu-ibu lain tidak punya pemahaman seperti Maria. Waktu Maria melihat anaknya penuh sukacita hatinya, katakan anak itu cakep sekali, tapi Maria dalam pikirannya, ketika melihat anak itu, pikiran sudah sampai ke kayu salib. Karena dia tahu, bayi ini dilahirkan untuk disalibkan. Itu tidak ada pada wanita manapun di kolong langit ini. Hanya ada pada diri Maria saja, saudaraku. Dan perjalanan itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu menegangkan buat Maria. Mendatangkan sukacita, penderitaan, kekhawatiran, rasa haru yang amat besar. Karena dia setiap hari melihat pertumbuhan daripada Yesus Juru Selamat itu, saudaraku. Perhatikan Maria. Sampai suatu hari mencapai puncaknya.
Ketika Maria melihat Yesus dipaku di atas kayu salib, teriakan daripada jiwa Maria, "My son, anakku, my living God, Tuhanku yang hidup, my Savior, juru selamatku." Air matanya turun, saudara sekalian. Saat itu, waktu kita perhatikan, saudara sekalian, di Alkitab saudara baca, Yusuf sudah tidak ada. Saya tidak tahu kenapa Yusuf tidak ada. Mungkin saat itu Yusuf sudah meninggal, atau Yusuf lagi sakit. Aku tidak tahu, jemaat sekalian. Mungkin juga lagi antar lemari orang pesan, aku tidak tahu. Yang jelas di kayu salib itu, di bawah salib itu, yang ada saat itu adalah Maria, seorang perempuan tua, menangis terseduh-seduh. My living God, my Savior, my Son. Dia melahirkan, saudaraku. Jadi dalam diri Maria itu, ketika mengerti Natal itu, saudaraku, ada keharuan, ada sukacita, ada duka cita, ada rasa syukur yang amat dalam. Semuanya menjadi satu dalam jiwa Maria. Itulah Natal. Saudara sering mengikuti drama Natal. Drama Natal yang sukses, saudaraku, bukannya menampilkan gegap gempitanya Natal itu. Bukan. Natal yang sukses adalah di balik drama Natal itu bisa menghadirkan suasana hati jemaat terharu, sukacita, rasa bersyukur yang besar. Itu drama Natal yang berhasil, saudaraku. Maka sering sekali drama Natal itu ditampilkan Yusuf yang ganteng. Maria tidak boleh hanya sekedar ayu, langsing. Kalau Maria yang endut, dia bagian kitchen di belakang, bagian food tester kalau Maria endut. Ini Maria yang tidak hanya ayu, saudaraku, tapi Maria yang mampu menggabungkan semua perasaan seperti itu. Terharu, duka, sukacita, rasa bersyukur yang dalam. Karena dia pass through tahun demi tahun loh. Dia lewati itu, saudaraku. Dia mengerti firman dan dia mengalami Tuhan dalam hidup dia. Hebat kerohanian Maria ini, saudaraku. Luar biasa. Nah, jemaat sekalian, mestinya kita sebagai orang Kristen, waktu nanti Natal 25 Desember, saudaraku, jangan hanya sukacita ya. Ingat ya, pasti di gereja banyak acaranya. Di rumah juga ada pohon Natal, semua udah sukacita. Saya ingatkan lewat khotbah di lembaga Anthony Chang Ministry Internasional ini. Waktu engkau mengerti makna Natal, jangan hanya sekedar melihat sukacitanya. Jangan hanya sekedar engkau melihat gegap gempitanya, drama Natal itu bagus. Jangan hanya sekedar engkau menerima hadiah Natalnya. Jangan. Jadilah seperti rohani Maria. Ada suka, ada duka, ada keharuan, ada suatu rasa thank you yang sangat besar. Karena sukacita bagi kita, Natal itu sukacita bagi kita, penderitaan bagi Tuhan. Karena Natal itu keselamatan buat kita, penyaliban untuk Tuhan. Karena Natal itu Yesus lahir untuk dipaku di atas kayu salib. Yesus dilahirkan untuk dipaku di atas kayu salib. Saya sangat berharap lewat penjelasan seperti jemaat hatinya, pikirannya, imannya bertumbuh ke arah yang tepat dan benar. Sekarang saya berikan satu ilustrasi sebagai penutup daripada khotbah ini, jemaat sekalian. Ada seorang papa punya 3 anak. Jadi papa ini sudah mempersiapkan hadiah untuk anak-anaknya. Pas hari H-nya, papanya memanggil 3 anaknya. Dia ambil hadiah pertama, dia berikan kepada anak yang ketiga. Anak yang ketiga dapat hadiah, sukacita luar biasa. Dia langsung buka hadiahnya, dia teriak-teriak, loncat-loncat, dia pergi kasih tahu teman-temannya, dia dapat hadiah dari papa. Itu anak ketiga. Anak kedua, ketika papanya memberikan
hadiah Natal kepada dia, suatu hadiah kepada dia. Anak itu langsung nangis, terharu dia. Dia bawa hadiahnya, dia langsung nangis, langsung pergi dia. Anak yang ketiga, anak yang pertama, ketika papanya memberikan hadiah kepada anak yang pertama, anak itu menerima hadiahnya tersenyum, thank you papa. Saudaraku, 3 anak menyikapi dengan cara yang berbeda hadiah yang diberikan papa. Kadang-kadang gereja kan begitu kan? Ada gereja yang sukacita sekali, teriak-teriak sekali, saudaraku, oke-oke aja. Ada juga gereja belum apa-apa sudah nangis, saudaraku. Jemaat kiri kanan sudah nangis, depan sudah nangis. Kalau dia tidak nangis, tidak rohani. Langsung nangis, oke-oke aja. Ada juga jemaat yang diam, hanya tersenyum saja, tapi tunggu dulu. Anak yang pertama yang tersenyum, thank you papa. Dia pulang, masuk ke kamarnya. Dia buka hadiah itu, mahal. Bagus sekali hadiahnya. Hatinya bukan sekedar sukacita, tapi dia coba memahami bagaimana caranya papanya bisa membeli 3 hadiah yang mahal ini. Dia berusaha untuk memahami berapa lama papanya saving uangnya dan rela tidak memakai uang itu demi bisa membeli 3 hadiah yang mahal ini. Ketika dia memahami, menelusuri betapa sulitnya papanya mencari uang untuk dapat 3 hadiah ini, ada air matanya, ada keharuannya, ada sukacitanya, ada komitmennya. Dia komit, dia akan lebih sayang papa. Dia komit, dia akan melayani papa. Dia akan komit, dia akan membalas kebaikan papa. Itu saudaraku. Jadi saudara sekalian, dengan ilustrasi ini, jika engkau merayakan Natal, setiap kita diberi hadiah hidup yang kekal. Suatu hadiah yang sangat besar. Bagaimana engkau meresponinya? Engkau berteriak sukacita, Natal yang gegap gempita, oke. Engkau menangis terharu karena Tuhan Yesus baik, oke. Tapi jangan lupa, engkau juga harus mengerti, di balik sukacita hadiah yang kamu dapat itu, di belakang itu ada penderitaan, penebusan, penyaliban yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadilah anak 1, anak kedua, dan anak ketiga. Gabungkan itu menjadi sekaligus, saudara-saudara sekalian. Kau menjadi orang Kristen yang baik. Mau jemaat? Bawa pulang firman ini. Nanti pada saat 25 Januari, pada saat 25 Desember, waktu engkau merayakan Natal itu, bawa suasana hatimu seperti itu ya. Dan janji kepada Tuhan. Hidup lebih jujur, hidup lebih benar, sayang keluarga, melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan jangan lupa berkat yang Tuhan berikan kepada engkau sepanjang tahun ini, di dalamnya ada setitik berkat yang menjadi hak milik daripada saudara-saudara seiman kita yang miskin. Jangan lupa ya, ada setitik hak daripada saudara-saudara seiman kita yang miskin, saudaraku. Jadilah orang Kristen yang baik. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, lihat dirimu masing-masing, bagaimana engkau menyikapi Natal di tanggal 25 Desember, sebentar lagi, minggu depan. Apa yang dikhotbahkan lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional dalam 2 seri khotbah pranatal, jadikan itu menjadi suatu renungan, suatu refleksi kerohanianmu untuk persiapan diri menuju ibadah Natal. Tuhan datang menjadi manusia. Komitmen, perhatikan pertumbuhan rohanimu. Jangan mau kompromi apa yang sudah diajarkan hari ini. Bapa, Anak, Roh Kudus tidak boleh diselewengkan, tidak boleh disalah mengerti. Yesus datang menjadi manusia adalah suatu keharusan, dan Tuhan itu lahir dari anak darah Maria, dikandung oleh Roh Kudus. Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Dialah yang menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara sekalian,
baik engkau di kota-kota di Indonesia maupun di kota-kota di luar negeri, camkan firman Tuhan hari ini. Torekan dalam hatimu sedalam mungkin untuk selama-lamanya. Imanmu adalah iman yang seperti yang saya khotbahkan hari ini. Maka engkau adalah orang Kristen yang sejati. Suatu hari engkau kembali kepada Sang Pencipta. Tempatmu adalah di sorga. Hiduplah dengan baik, rajinlah bekerja, tekunlah melayani Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Tuhan senang akan hidupmu dan engkau menyenangkan hati Tuhan. 1 menit jemaat teduh sebentar. Waktu cepat berlalu. Sebentar lagi tahun ini akan kita habisi. Telusuri dari Januari sampai akhir Desember ini. Hidupmu berkenankah kepada Tuhan? Luruskah jalanmu? Komitmenkah engkau melayani Tuhan? Benarkah engkau hidup menjadi orang Kristen yang baik? Renungkan makna Natal. Di ibadah pernatal ini mempersiapkan engkau menuju pada Natal 25 Desember. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tanamkan dalam setiap hati kami ya Tuhan. Roh Tuhan yang bekerja, mematraikan firman ini, menjadikan kami orang Kristen sejati, bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Hamba berdoa untuk jemaat. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat ya Tuhan. Teguhkan mereka. Pertumbuhkan rohani mereka. Bertumbuh hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Berkobar-kobar untuk Tuhan sampai akhir hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Cinta kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa kami. Dan Roh Kudus menyertai kami, mengajar kami tentang kitab suci, hidup berkenan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.